pemirsa, kita kembali lagi di segmen yang ketiga barengan dengan Chelsea Flo. Dan kita masih ngomongin tentang yang namanya makeup and also fashion buat perempuan itu seperti apa. Nah, fashion, makeup itu selalu dengan identik dengan perempuan. Tapi baru-baru ini, nggak baru-baru ini sih ya, beberapa tahun terakhir lah ya, banyak sekali laki-laki yang juga menggunakan makeup. Entah itu lip balm lah, blush on lah, mascara lah, atau whatever itu ya kan. Menurut Chelsea, cowok pakai makeup, what do you think? Cowok pakai makeup tergantung kebutuhannya ya. Kalau saya pribadi lebih prefer kalau cowok itu pakai skincare daripada makeup, karena skincare itu memang penting dalam untuk kulit siapapun, walaupun wanita atau pria. Tapi kalau misalnya cowok pakai makeup, kalau untuk lip balm aja karena bibirnya kering itu kan termasuk dalam perawatan juga. Tapi kalau untuk sampai gambar alis, pakai eyeshadow, pakai eyeliner, pakai sulam alis, gimana menurut Anda? Ya, itu rasanya kurang ya. Oke, baik. Tadi ngomongin tentang kalau cowok itu skincare oke lah ya, merawat kulit wajah is oke. Kalau perempuan, karena kita tuh sering banget makeup gitu kan. Chelsea kalau misalnya mau tidur tetap bermakeup kah? Tentu enggak dong. Bahkan di rumah aja kalau nggak dibutuhin pakai makeup nggak mungkin makeup. Oke, skincare seperti apa yang kamu pakai untuk menjaga kulit tetap sehat karena kita sering makeup? Kalau skincare tergantung dari tipe kulitnya ya. Kalau saya pribadi kan tipe kulitnya kering ke kombinasi. Jadi kalau pakai skincare selalu pilihan skincare-nya yang lebih menghidrasi kulit. Jadi yang bisa memoisturizing, lebih ke melembabkan wajah supaya wajah itu bisa tetap teksturnya lebih kenyal. Jadi waktu pakai makeup itu juga lebih enak waktu diusapin ke wajah kayak gitu. Oke. Nah, kalau semua tergantung dari jenis kulit sih. Tergantung jenis kulit ya. Kamu pernah nggak sih kulit muka nggak sehat terus makeup tuh jadinya kayak gimana? Pernah sih, kalau misalnya pas ada event ya, biasanya kalau pas ada event full day dari pagi sampai malam itu kan makeupnya harus tebal juga. Nah itu pernah berapa kali kalau setiap kali pulang itu jadi muncul whiteheads, komedo whiteheads gitu sih. Atau bahkan kalau pas lagi period itu kan keluar jerawatnya seperti itu. Cuma kalau yang problemnya bener-bener problem yang banyak karena makeup itu belum pernah sih, syukurlah. Oke, berarti kulit kamu termasuk nggak rewel lah ya. Ya, syukurlah gitu. Satu pertanyaan ini penting banget. Tahu kan kalau akhir-akhir ini kita itu disuruh untuk sunbathing. Pagi hari kita harus berjemur gitu kan, antara 15 sampai dengan 20 menit atau 30 menit gitu kan, let's say seperti itu. Menurut kamu itu bakalan ganggu kulit wajah kita nggak sih? Sebenarnya itu tergantung dari durasinya ya, makanya kan dikasih tahu 15-20 menit aja. Jadi dalam kadar yang pas itu tuh nggak bakalan bermasalah untuk kulit. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu, misalnya karena saking sukanya terus akhirnya jadi 1 jam sunbathingnya, itu bikin kulitnya bermasalah pasti. Bikin kulitnya bermasalah ya, oke, I get it. Nah, satu dong kasih tips untuk pemirsa yang ada di rumah. Kamu kan aku ngelihat itu alisnya digambar ya? Atau kamu udah... Enggak, alisnya sih sudah jadi, terus memang kan dulu pernah sulam, jadi kesannya masih ada gitu. Oh, oke. Nah, itu tuh yang bikin PR untuk pemirsa di rumah juga. Kadang kan kalau kita sulam nih, ya mungkin banyak perempuan-perempuan yang juga mengalami hal ini. Sulam itu, biasanya kalau sulam itu akan hilang, ukurannya tuh mengecil, ya kan? Bagaimana caranya kita membuat alis ini tetap oke kalau ada bekas-bekas sulam seperti itu? Yang paling utama itu disesuaikan dengan bentuk wajah ya. Dari bentuk wajahnya kita kan ada yang cocok untuk yang artsnya naik, ada juga yang lurus. Nah kalau saya pribadi kan lebih cocok yang lurus. Jadi kayak memang harus disesuaikan dengan bentuk wajah. Setelah itu baru digambar yang dari ujungnya dulu, dari bawah. Kamu tahu nggak sih gimana caranya tahu cocok gitu. Bentuk wajah yang gimana cocok alisnya naik, bentuk wajah yang gimana alisnya lurus atau melengkung gitu? Semuanya itu kalau misalnya dari wajah saya ini kan lebih ke ini seperti ke bentuknya yang sweetheart gitu kan, yang bagian bawahnya agak lancip tapi sininya lebar. Sedangkan saya juga pernah coba kayak alisnya yang naik gitu, nggak cocok karena area di daerah mata sama mata dengan alis itu sangat dekat. Jadi kalau misalnya dibuat artsnya tinggi, itu malah jadinya wajahnya jadi aneh, jadi nggak seimbang gitu. Nggak karena jarak airnya nih, ya jarak air lipatan mata ini ke alis itu sangat dekat, jadi lebih cocok kalau misalnya alisnya lurus. Tapi kalau misalnya yang orang yang kelopak matanya dalam, yang biasanya matanya besar-besar, itu bisa cocok kalau misalnya alisnya melengkung seperti itu. Atau alisnya tinggi gitu ya? Ya.
Oke, karena alis itu adalah salah satu yang membuat wanita tuh jadi pede. Bisa loh cewek diajak jalan keluar gitu kan, nge-mall malam minggu pacarnya nunggu gambar alis, nggak sama, tiba-tiba bad mood nggak jadi keluar rumah ya kan? Itu Iya, adalah betul sesuatu banget, yang mungkin betul. terjadi dan sering terjadi sih pemirsa ya. Oke, sekarang kita ngomongin fashion yuk. Gini deh, ini kan kita lagi work from home nih. Mungkin semuanya lagi butuh juga untuk kalau pengen tetap cantik di rumah itu harus berpakaian yang seperti apa? Yang kamu pakai ini sekarang adalah desain kamu sendiri kah? Oh, kalau yang ini enggak sih, ini baju casual biasa. Oke. Kamu punya baju untuk di mix and match untuk contoh pemirsa yang ada di rumah? Brandnya namanya apa sih? Kenapa? Brandnya namanya Kalau apa? kalau brand ini namanya PMO The Label. Oke. PMO The Label. Ya. Umi on the label. Oke. Kalau untuk tips untuk kalau work from home itu kan otomatis pakaiannya harus yang lebih casual. Yes. Nah, sedangkan desain saya sendiri kan desainnya lebih ke formal. Jadi mungkin bisa sebagai panduan kalau misalnya Balik nanti kantor. setelah kondisi ini sudah membaik, jadi bisa dijadikan satu referensi juga kalau misalnya teman-teman nanti kayak kepingin mix and match dengan warna-warna yang baru. Karena ciri khas dari desain saya juga kayak suka mix and match dari warna. Jadi nggak cuma dari style aja, tapi dari warna. Nah, seperti yang di belakang ini. Yang di belakang ini kan perpaduan warna beige dan warna olive green, Ya. gitu. Jadi itu kan biasanya nggak sering dipakai sama orang. Cuma memang tipsnya itu perpaduan warna itu penting banget karena menyeimbangkan warna yang dominan sama warna yang nggak dominan. Seperti ini kan warnanya beige, lalu dipadu-padankan dengan warna yang lebih bold. Jadinya ketika dipakai itu ada keseimbangan. Oke. Gitu. Ini apa namanya untuk tren tabrak warna masih ada nggak sih di tahun ini? Iya, justru malah tahun ini sampai akhir tahun nanti bakalan warna itu semakin banyak keluar. Jadi warna-warna yang unik-unik Akan itu semakin keluar, banyak ya? keluar gitu. Oke. Iya. Kita stop dulu, nanti di segmen selanjutnya Chelsea langsung siapin ya untuk bisa contoh mix and match ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali saat lagi tetap di Issue Reality.